Ya, termasuk akan memanggil atau memeriksa Nadiem Makarim juga, Pak. nah itu yang saya bilang tadi, ya, jika itu menjadi kebutuhan penyidikan, bisa saja. Apakah, tapi kan kita nggak tahu kelanjutan kasus itu bagaimana pada waktu itu Mbak Agi. Iya, ketika itu memang ada komitmen. Ketika Pak Luhut mengatakan akan ada konsorsium untuk membuat itu ya, ada komitmen dari Kementerian dari Nadiem, begitu dia membuat aturan-aturan, spesifikasinya harus seperti ini dan sebagainya. Dan kemudian ada komitmen akan membeli 400.000 laptop tersebut, begitu yang buatan lokal tadi, Mas Hersu. Nah, salah satunya itu mereknya Xirex, begitu. Nah, Xirex ini yang mengemuka karena kemudian berembus isu bahwa Pak Luhut ini membeli saham Xirex di lantai bursa begitu sehingga dianggapnya ini memberikan keuntungan gitu ya. Ya, ya, Dia ya. tahu tahu proyeknya, kemudian ini jadi pengusaha yang juga penguasa begitu dianggapnya. Jadi membuka peluang itu saat memeriksa korporasi yang sebagai penyedia barang Vendor. vendor. Ya, itu yang kami sampaikan. Siapa saja pun terkait dengan perkara ini, membuat terang dari perkara ini dan merupakan kebutuhan dari penyidikan, tentu penyidik akan dimintai keterangan dan diperiksa supaya penyidikan. Kan? Kalau penyidikan berarti serangkaian tindakan dari penyidik untuk membuat terang tindak pidana. Bagaimana membuat terang tindak pidana ini tentu dilakukan pemeriksaan setelah pemanggilan dari berbagai pihak termasuk saksi-saksi. Apakah pihak itu dianggap perlu? Nanti kita lihat bagaimana kebutuhan penyidikan. Tapi saya kira karena ini terkait dengan pengadaan, maka itu akan menjadi bagian dari kebutuhan penyidikan. Makanya pada saat itu sepertinya sudah terendus ya bahwa ini korupsi besar, tapi tidak berani diungkap. Baru pada masa Prabowo inilah ganti presiden dan tahun 2025 ini kemudian diselidiki. Bahkan walaupun belum ada tersangkanya saya lihat, tapi ini kemungkinan besar akan masuk ke fase penyidikan Mas Hersu karena jumlah korupsinya besar sekali, 9,9 triliun, hampir 10 triliun. Banyak sekali media menganggap ini 10 triliun karena kalau dianggap dengan kalau dikurskan ke dalam rupiah saat ini Oh begitu. iya, iya, iya. Yang mau kita lihat apakah 9,9 triliun ini berlaku dalam 1 tahun anggaran atau berlaku dalam namanya multi-years. Nah, kalau dia misalnya 1 tahun anggaran, tentu tahun anggaran berapa? Di situ kan 2019 kah, 2020 kah, 2021 kah, 2022 kah? Kalau dia bersifat multi-years, tentu dari tahun berapa ke tahun berapa? Itu namanya tahun jamak ya pengadaannya. Nah, itu yang akan didalami juga. Berarti ada kemungkinan kerugian yang bertambah di atas sebenarnya. Nah, maksud saya, total anggaran itu kan 9,9 triliun. Cuman apakah pelaksanaannya itu di 1 tahun berjalan atau dia menggunakan tahun jamak? Gitu dia. Nah, kalau dia di 1 tahun anggaran, maka 1 tahun itu harus selesai, ya kan? Tapi kalau dia sistem tahun jamak, tentu melewati tahun berjalan. Sejauh mana ini Kejaksaan Agung akan melakukan penyelidikan nantinya? Jadi ini kasus yang Apakah berbeda ya, kasusnya berbeda ya. Ya. Hmm. Iya, jadi tahapan ya, berupa tahapan. Sejauh ini Pak Harly Siregar masih menyebut soal Chromebook. Nah, kemudian apakah sesudah itu ini ada, karena ini terjadi tahun 2021 Mas Hersu, Oke. dan kemudian pengadaannya 2021, 2022. Pak Harly mengatakan sampai dengan 2023. Yang artinya kalau sampai dengan 2023, ada kemungkinan soal laptop merah putih ini juga masuk Oke. ke dalam penyelidikan tersebut begitu. Nah, Ya. apakah nanti akan kalau menyebut laptop merah putih pasti orang akan ingat nama Pak Luhut karena begitu kencangnya Pak Luhut pada waktu itu bersuara. Izin ini kan terkait pengadaan laptop ini kan dari program Pak Nadiem Makarim. Lalu ditemukan adanya indikasi dugaan korupsi pengadaan laptop. Sebenarnya laptop ini udah tersebar belum sih Pak, dan sudah dipakai belum sih buat KBM belajar mengajar dari buat SD sampai SMA ini? Nah, kalau kita lihat dari waktunya di 2019 sampai 2022 dan sudah dilakukan juga dicoba terhadap penggunaan Chromebook ini, tentu kita melihat walaupun ini yang merupakan bagian dari substansi pendidikan yang akan didalami, digali. Nah, tentu
karena sumber dananya juga ada di dana alokasi khusus ya di daerah-daerah dan ada di pendidikan, maka pengadaan ini tentu sudah berlangsung ya, sudah berlangsung. Nah, tinggal sekarang apakah misalnya pengadaannya dari sisi volume sesuai atau tidak ya, nah tentu itu yang menjadi bagian dari substansi penyidikannya ya kan, apakah misalnya terkait pengadaan itu ada kemahalan harga misalnya ya, nah semua itu akan didalami terkait dengan itulah namanya proses penyidikan. Tapi kalau kita lihat dari tempusnya ya 2019 sampai 2022 berarti sudah tahun anggarannya sudah selesai. Tadi bahwa tentu kan banyak faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk melakukan pencegahan terhadap seseorang atau pihak tertentu. Nah, sampai saat ini dari penyidik masih bersikap bahwa terhadap kedua orang ini kan statusnya kan masih saksi dan dianggap masih kooperatif ya. Sehingga kita masih mempertimbangkan mana yang terbaik atau barangkali apakah ada pihak lain atau seperti apa nanti kita lihat ya. Ketika itu pada tahun 2021, itu Pak Luhut itu mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi impor, begitu. Ketika itu dia menjadi Menko Marinvest, gitu ya. Tidak boleh lagi ada pengadaan itu dari laptop impor, karena kalau Chromebook ini berkaitan dengan Google apa dan sebagainya gitu. Memang laptop yang bukan dibuat dalam negeri, tapi kemudian Pak Luhut mengatakan semuanya harus produk dalam negeri. Nah, konsorsiumnya sudah disiapkan ketika itu dia mengatakan demikian. Nah, inilah yang kemudian memicu banyak juga persoalan soal pembuatan laptop dalam negeri, produk lokal dengan TKDN atau komponen dalam negeri yang sampai 25% dikatakan saat itu semuanya menyetujui. Saya rasa banyak yang setuju karena ini membangkitkan ketika itu di tengah masa COVID ya, sehingga akan menerima tenaga kerja banyak, menyerap tenaga kerja dan sebagainya, apalagi itu melibatkan perguruan-perguruan tinggi ternama seperti ITB dan kawan-kawan. Jadi profilnya Pak, ini kan terakhir ketahui ada 2 orang yang apartemennya digeledah, termasuk atau ada tambahan lagi mungkin selain mereka? Nah, dari 28 orang itu termasuk 2 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dan terhadap tempat yang bersangkutan itu oleh penyidik dirasa perlu dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan. Dan seperti yang sudah kami sampaikan, ada beberapa barang bukti yang sudah disita. Dan mereka berdua sudah termasuk dalam daftar saksi yang sudah kami dan diperiksa. Tentu siapa-siapa yang sedang dilakukan pemeriksaan itu dari beberapa pihak terkait dengan proses kebijakannya maupun terhadap proses pelaksanaan. Ya, dan kemudian ia menyebut Luhut membeli saham Zirex, merek dagang dari perusahaan komputer PT Zirexindo Mandiri Buana. Ini saya bacakan dari wartaekonomi.co.id ya. Perusahaan yang melantai di bursa dengan kode ZYRX ini adalah pemenang tender pengadaan 165.000 unit laptop untuk pelajar senilai 700 miliar. Nah, ketika itu yang menjawab adalah Jody Mahardi sebagai Pak, sama ya. Satu lagi Pak, soalnya Pak, ini yang lagi ramai juga Pak, yang sedang lagi diusut oleh Kejagung Pak. Nah, ini soal Chromebook, itu Bapak menilai seperti apa sih Pak? Apakah emang ini sudah di stop programnya, apa emang masih ada atau evaluasi itu gimana Pak? Soal itu kalau saya ikuti beritanya terjadi pada masa Mas Nadiem sebagai menteri pada waktu itu, dan peristiwanya kan sebenarnya juga terjadi di awal-awal kepemimpinan beliau ya, dan itu sudah tidak ada hubungan dengan apa yang kami selenggarakan sekarang ini. Karena itu maka terkait dengan apa yang diungkap oleh Kejaksaan Agung, tentu kami menghormati semua proses hukum yang berjalan, dan kami tentu berharap agar Kejaksaan Agung menegakkan hukum secara adil dan objektif sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tapi programnya sudah di stop apa atau gimana Pak? Programnya sudah tidak ada. Oh, udah nggak ada Pak. Nadiem dikawal Luhut. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim lagi punya proyek jumbo, yakni pengadaan laptop senilai 17,42 triliun.
Namun bos Gojek itu tidak sendiri. Dia dikawal Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut dan Nadiem menggelar konferensi pers bareng membahas soal ini pada hari Kamis. Ya, selain itu, tidak ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto. Tema konferensinya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada sektor pendidikan. Konferensi ini dipandu oleh Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Biti Patria secara virtual. Adalah Menko Luhut yang dapat giliran berbicara pertama. Mula-mula ia mengaku sudah tektokan selama beberapa bulan dan Menteri Nadiem dan Menteri Agus terkait pengadaan laptop ini. Luhut melontarkan masalah utama dari belanja pemerintah selama ini, di mana masih lebih doyan belanja produk impor daripada produk dalam negeri, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga belanja PDN lebih rendah ketimbang produk impor. Untuk itu, proyek laptop 17 triliun ini didorong dengan syarat menggunakan produk dalam negeri. Anggaran sebanyak itu dialokasikan hingga tahun 2024 mendatang. Produsen laptop dalam negeri akan diberikan sejumlah kemudahan mulai dari penyediaan akses pasar, modal, dan peningkatan kapasitas SDM, hingga fasilitas sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) gratis. Biaya diambil dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 112 miliar dengan syarat produk yang hendak disertifikasi punya proyek nilai TKDN di atas 25% dengan maksimal 8 jenis produk per industri. Luhut menyebut sudah ada 6 perusahaan yang siap memasok laptop lokal sebanyak 718.000 unit tahun ini dengan tingkat TKDN yang sudah memenuhi ketentuan pemerintah.